Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cerita Ruang Depan. Ceritain dong, asik. Senang sekali akhirnya Cerita Ruang Depan bisa balik lagi menemani teman-teman semua gitu. Karena pada kesempatan kali ini akan ada cerita-cerita yang menarik gitu, akan ada cerita-cerita yang seru gitu di Cerita Ruang Depan. Karena kita akan ada bintang tamu yang bagi saya itu luar biasa gitu. Bagi saya luar biasa. Mudah-mudahan bisa menemani dan mengisi waktu kosong teman-teman semua gitu. Namun untuk itu teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita untuk supaya channel kita bisa berkembang dan ya berkembang aja gitu, kira-kira seperti itu. Minggu lalu kita ada kedatangan tamu yang lama gitu, lama tak jumpa kan. Kita dipertemukan di saya punya channel namanya Cerita Ruang Depan, akhirnya saya bisa ngobrol kembali kan gitu. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya bersama dengan orang yang sama kayak minggu yang lalu gitu. Cuman ada satu yang berbeda kali ini. Saya ada dua tamu kali ini. Karena sebelumnya saya ada agenda di Cerita Ruang Depan ini, namun tidak tidak disiarkan begitu karena memang agendanya agenda spiritual, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai generasi muda juga tentunya untuk menjaga spiritualitas itu kan sangat penting gitu, karena selain badan yang kita jaga, tentunya selain imun yang kita jaga, iman juga tetap harus kita jaga. Kali ini saya memang sedikit religius karena takut gitu, ada beberapa masalah-masalah kan gitu yang memang karena era digital ini kan akhirnya sedikit kita salah kata akhirnya bisa digoreng. Nah, langsung saja kita persilahkan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Gus Bro. Gimana Gus Bro kabarnya? Mantap. Alhamdulillah mantap. Alhamdulillah mantap. Siap. Nah, yang kedua ada Habib Nabil. Habib. Habib bos. Nah, kita hampir sekitar 2 bulan ini Habib ya nggak bisa ketemu karena ada beberapa kondisi yang memang lagi tidak baik-baik aja kayak seperti itu. Iya bener. Saya jadwal padat soalnya. Ya, jadwal padat, banyak pengajian lah ya. Iya. Padat kayak cor-coran. Aduh, kacau Bim. Berkali. Terus sekarang kan di beberapa media sosial itu kan lagi rame gitu, Gus. Atau mungkin dari pandangan Habib sendiri punya perspektif yang lain gitu. Yang lagi viral ini kan pembahasan tentang wayang itu kan. Tentang wayang. Karena ada beberapa tokoh yang akhirnya disebutkan dalam cerita pewayangan itu. Mungkin dari Habib dulu deh. Kamu yang istimewa. Iya, cuman sebelum menjawab itu ya kondisi badan dan sebagainya Habib sebelum kesini dan lain sebagainya. Boleh diceritakan dulu, Ceritain dulu. lagi sibuk apa gitu dan sebagainya. Ngerokok dulu gitu ya? Boleh. Iya ngerokok dulu ya. Biar nggak bingung nih. Iya betul. Di sini AC-nya berapa ya? Dingin banget. Gue juga menggigil ini. Parah. Dingin banget. Nanti ada kayak efek gitu yang kayak seakan-akan lagi di salju gitu. Iya. Itu tugasnya tim kreator. Mantap. Santai aja, Gus. Dan di sini tim kreatornya memang luar biasa cerdas dan cermat gitu. Iya. Memang efisien. Oh, tapi sekarang Enggak nih mau ada dijawab. perubahan, Gus. Sekarang ada perubahan. Kita ngerokok dulu, Bu. Rokoknya bawa sendiri sekarang. Asik. Boleh. Iya kemarin saya ngeliat itu di podcast yang pertama itu. Iya. Ya begitu kadang-kadang. Ya namanya juga inilah ya. Proyek seret dana macet. Nah, gimana Rokoknya di proyek kan? Gimana, Bib? Terkait pandangan itu menurut perspektif sampai sendiri lah gitu terkait yang lagi viral ini kan gitu. Monggo, Bib. Iya, sempat ngeliat sih ya di media sosial ya. Jadi ada salah satu ustad yang gitulah pokoknya yang nyatakan bahwa Sebutin aja, Bib, nanti biar tim kreator yang ngasih efek. mengurangi kerja ini ya kreatif. Jadi yaitu saya melihat ada salah satu ustad yang menyatakan bahwa wayang itu haram, nggak sesuai dengan ajaran Islamnya. Ya sebenarnya sih
kalau wayang saya dari kecil nggak lepas dari namanya wayang ya. Karena mbak saya Jawa dan kalau malam itu selalu nyetel wayang. Tapi yang saya tahu wayang itu kan memang awal itu kan penokohannya tentang lebih kental dengan agama Hindu dan Buddha ya. Iya. Dengan adanya si Krishna Punokawan itu ya. Ya itu sih, cuma memang saat ini wayang sudah diakulturasikan budayanya dengan budaya Islam. Oke. Begitu sih, itu sih yang saya tahu. Abang Jawa ya? Jawa. Jawa. Tapi nggak jamet kan? Anda memotong tugas saya sebagai host. Parah emang. Santai Gus, besok saya nggak undang lagi di sini. Iya. Aduh. Saya pengen Iya. tahu. Tapi ntar dulu nih. Ini kopi nih bro semua. Hah? Oke. Enggak, ini saya kalau ngeliat gelas kayak gini agak trauma. Kenapa gitu? Trauma. Biasanya kalau gelas kayak gini minum sekali langsung Oh gitu. teng di kepala. Ini uniknya Agak gini ya. Aduh. Gelasnya bahaya ini. Ini udah saya cuci 7 kali. Siap. Salah satunya pakai debu, Beb. Ya ampun. Jadi Najis. memang uniknya di sekitar ruang depan begitu. Kita coba kayak tadi berbicara akulturasi. Orang memandang bahwa gelas kecil seperti ini umumnya kan ya minuman tit gitu. Tapi kan ya di ruang depan insya Allah kita bebas dari alkohol. Mantap. Kan kayak di Instagram tuh pengen ngumpulin orang yang nggak ngerokok sama minum alkohol kan gitu. Ya salah satunya adalah nggak ada di sini. Ya gelas ini kan dari Ya mudah-mudahan ini lah ya kita baik-baik selalu lah gitu. Siap. Iya, cerita ruang depan kan ada makna filosofis. Betul. Hakikat dari suatu makna itu kan tergantung tujuannya. Asik. Ya kalau menurut pandangan sampean Gus gimana Gus? Jadi yang viral-viral ini Gus Iya. tentang wayang itu perspektif. Mungkin yang ditarik dari jauh dulu gitu sehingga karena kan ini kasusnya itu kan karena ada satu tokoh kita katakan tokoh nasional lah ya karena dia mungkin beliau mungkin terkenal gitu Sering kan. dibicarakan. Iya gitu sering dibicarakan. Nah sehingga kan ada mungkin followersnya atau ininya gitu tidak terima dengan beliau ini dijadikan sebagai tokoh ataupun yang lainnya. Perspektif Gus sendiri gimana Gus? Kalau gua sih hampir sama yang diungkapin oleh Habib Nabil ini kan. Nabil. Saya juga ada persamaan latar belakang kan sama-sama Jawa lah. Meskipun saya nggak jamet karena nggak gaul dikit saya. Asik, Jawa mentol. Dikit. Jawa mentol. Nggak boleh gitu loh. Iya. Nggak boleh gitu. Gak boleh gitu. Nanti penistaan etnis. Iya, betul. Penistaan. Iya. suku. Tapi orang- boleh. Ya oke lanjut. Ya artinya kalau gua kan basic gua mandangnya dari Melihat bukan mandeng ya, tapi melihat. ya, gitu. melihat lah. Gua kan masih terbawa Jawanya tadi. Tapi kan. nanti tim kreator bisa ini kok ngasih arti gitu. Ya enggak, ini bahasa namanya Arab. kearifan lokal. Betul. Jangan Wain, Iya. wajah Indonesia. Nah ini kan salah satu bukti bos bahwa kearifan lokal itu ya juga ada di Indonesia ini. Indonesia dengan mayoritas agama umat Islam itu banyak di Indonesia yang menjadi mayoritas. Ini kan menandakan bahwa adanya pencampuran gitu loh, akulturasi budaya. Kalau dalam soal wayang tadi, itu kan gua nggak mau bahas tentang penokohan atau apanya kan, tapi gua lebih memandang wayang ini sebagai budaya ya, sebagai budaya yang dipentaskan juga. Itu bagaimana? Apakah dibolehkan atau enggak kan itu? Makanya gua mandang itu ya dari segi perspektif agama Islam gitu kan. Dalam agama Islam itu ada al-adatu muhakamatun gitu loh. Adat itu bisa muhakamah, Jadi hukum. bisa menjadi hukum yang dilegalkan, dibiasakan dalam Islam meskipun itu nggak ada dalam Islam. Sejauh mana dibolehkan? Yaitu ketika tidak bertentangan dengan syariat. Gitu kan. Ketika kita memandang dari latar belakang jauh, kita tarik ke sejarahnya, wayang itu kan tadi sudah diceritakan oleh Habib Nabil bahwa dulu memang awalnya wayang itu ya untuk menceritakan penokohan-penokohan terkait tokoh-tokoh di agama Hindu Buddha. Bunda Hati. Oke. Saking semangatnya bos. Jadi
Ya kita cerita ruang depan santai-santai aja. Saya itu agak deg-degan sama Habib, Bos. Makanya Oh, agak ngaco. gemeteran ini kan. Ini besok saya disomasi kayak aku Habib digeruduk. Ya, makanya kan yang dulu awalnya dari cerita-cerita penokohan dari agama Buddha dan Hindu dengan tokoh katakanlah Krishna atau Mahabharata dan sebagainya tadi, itu kemudian dirubah, diakulturasi, dicampurkan dengan nilai-nilai keislaman oleh Wali Songo. Dalam cerita pewayangan itu kan yang diharapkan itu yang mana kan gitu. Itu kan bolak-balik dari tujuan, atau dalam cerita pewayangan ketika dipentaskan itu kan diambil ibroh, pembelajaran kan. Ketika yang ditokohkan itu agama-agama, nilai-nilai agama-agama Buddha atau Hindu, tentunya kan masyarakat pasti akan pikirannya terisi dengan cerita-cerita atau nilai-nilai dari agama Buddha dan Hindu. Itu kan nanti yang tidak dilegalkan dalam kasus itu. Nah, makanya itu dirubah oleh Wali Songo. Jadi cerita yang disampaikan Dan cerita yang disampaikan itu dengan nilai-nilai ibroh yang Islam, agar masyarakat umum ini juga mampu menerima dakwah Islami. Karena kan wayang ini kan ya bolak-balik tergantung tujuannya. Betul. Apa yang disampaikan dalam cerita penokohan wayang tadi, tujuannya untuk apa? Kalau untuk dakwah Islam, ya maka dilegalkan dalam hal itu. Makanya kan ini menjadi budaya atau adat yang kemudian diafiliasi, diakulturasi menjadi cerita-cerita budaya atau nilai-nilai Islam. Jadi memang kan karena ditarik tadi itu, memang sebelumnya wayang itu kan sudah ada dari mungkin zaman tadi kan, Hindu dan Buddha itu kan Iya. di Nusantara ini kan. Lalu kemudian kan karena mungkin masyarakat Jawa itu umumnya lebih suka dengan pementasan dan sebagainya, sehingga Wali Songo dalam hal ini Sunan Kalijaga itu melihat peluang tersebut gitu untuk dijadikan sebagai kayak syiar dakwahnya lah untuk mengajarkan ajaran Islam gitu. Iya. Jadi adanya akulturasi budaya dari ini pementasan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya, yang waktu itu masih notabene Hindu dan Buddha. Lalu kemudian Raden Sunan Kalijaga itu memodifikasi itu Iya. dengan aktor-aktor, mungkin aktornya sama cuman pembahasannya itu lebih ke arah yang Islami. Iya. Ya artinya kan itu salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu ya. Karena kan ketika kita mendekati seseorang itu kan harus dengan pendekatan sesuatu atau perkara yang dia sukai kan, tentunya kan, agar itu lebih bisa menarik orang yang kita cintai atau orang yang kita dekati tadi untuk tertarik kepada apa yang kita sampaikan kan, seperti itu. Karena kayak saya tahu juga kan dulu ada kayak misalnya Kiai lah, kita sebut Kiai gitu, Kang Tususmono itu kan yang dari Agung gitu kan. Dia juga kan menokohkan wayang-wayang itu dengan kategori wayang santri gitu kan. Iya. Berarti kan secara pembahasan itu ya ada nilai-nilai budaya dan keislamannya gitu. Iya. Karena ada wayang santri lah gitu. Karena di daerah saya sendiri, Gus, maksudnya di Cirebon gitu, Iya. saya tidak terlalu begitu melihat pementasan wayang seperti itu ya, tapi lebih kepada wayang orang gitu. Di sana di Cirebon itu lebih terkenal kayak sandiwara namanya. Oh, gitu. toprak. Mungkin kalau di Jawa Timur betul, Ya, toprak. lenong, kalau di Jawa itu lenong, Betawi. lenong gitu. Nah kalau di Cirebon di sana Pantura namanya sandiwara. Ya wayang orang. Biasanya yang terkenal sebenarnya adalah Baridin gitu, Kang Baridin. Yang di situ diceritakan tentang kemajaran goyang itu, kalau teman-teman tahu, jalan goyang itu dari situ tuh. Oh gitu, Bos. Nah, terkait kan tadi barusan dibahas tentang wayang orang. Kan kalau wayang sendiri itu kan berupa benda ya, dari kulit ya. Nah, Kalau wayang kulit. Iya, wayang kulit. Nah, wayangnya sendiri itu nih, Gus, Bro. Kira-kira itu kan benda ya. Katanya kan kalau benda itu tempatnya jin bersarang ya, Bro ya. Itu bener nggak, Bro? Nah, itu dari sudut pandang perspektif Islam itu bagaimana tuh, Gus, Bro? Terkait wayangnya itu ya, bukan apa yang disampaikan. Kalau gua mandang dari itunya, pada kesempatan malam ini saya nggak berani menjawab. Siap. Karena itu mungkin ada perbedaan lah, cara pandang, sudut pandang ulama terkait
dari benda wayang itu sendiri kan. Hmm. Karena kalau dalam perspektif fikih itu kan ada taswir itu kan, taswir yang bagaimana yang diharamkan. Makanya dari hal itu pada kesempatan malam hari ini atau pada kesempatan kali ini saya belum mampu. belum mampu lah. Iya. Artinya kan Nanti di kesempatan lain ya. iya. Siap. Ya tapi mungkin kalau dari perspektif itu sih kayak dari kepercayaan orang Jawa mungkin lah ya Iya. zaman dulu mungkin gitu ada lah gitu. Karena setiap kali pementasan dan sebagainya biasanya kan ada ritual-ritual terlebih dahulu tuh, ada sesajen dan sebagainya dulu kan gitu. Berarti kalau yang wayang orang sama gitu. Mungkin Dimasukin dulu ya. Ya itu kan teknis lah. Teknis. Berarti yang wayang bukan orang ya, jin ya. Enggak. Kalau dia kemasukannya gara-gara minum ya sesuatu yang enggak dibolehkan yang bisa Mira Santika. ya miras. Minuman keras. Es batu ya. Ya, itu kan beda lagi ya. Minuman segar. Dalam memandang pewayangan ini itu kan juga kita memandangnya dari sudut pandang makosid syariahnya lah. Ini juga nanti pembahasannya panjang Betul. terkait penggalian hukum dari usul fikihnya Iya, seperti betul. apa itu. Kalau pembahasannya panjang berarti seru Gus. Berarti Iya. nanti teman-teman tetap ikutin channel kita, ikutin Iya. cerita ruang depan. Karena nanti banyak sekali tamu-tamu yang bakal saya undang gitu. Siapa aja saya undang untuk menceritakan seputar pengalaman atau ya minimal kehidupan pribadinya lah. Barangkali dia nggak punya tempat curhat kan, di sini tempatnya. Atau mungkin teman-teman yang di rumah, pemirsa yang setia melihat channel Ruang Depan ini kan, cerita Ruang Ceritain Depan. dong. Bisa aja gitu kirim apa namanya di kolom komentar atau di sosial media kita sini ya, pengen jadi bintang tamu dong gitu. boleh santai aja gitu, atau mungkin teman-teman ada yang mau iklan boleh juga. Itu sih yang ditunggu-tunggu ya. Kalau mau donasi bos, Waduh. Dan kita bukan penampilan aneh hati. iya kan bisa kita bantu donasi. Iya. Siap. Karena Sampaikan ya. Iya, kita juga kan ada kerjasama dengan Pondok Pesantren Tahfidz Quran lah ya, itu di seputar daerah Tangsel gitu. Kalau misalnya ya apa namanya pengen as-shadaqatun jariyah dan asik yang mau ngomong As-sodakot. Udah pantas Gus Bro dipanggil Kang. asik. As-sodakot jariyatun bukan as-sodakotun bos. Iya, kan Teknis ya, paham. teknis. Teknis. Kayak kita kan Ya. kita ini orang biasa. Iya takutnya nanti digoreng bos. Garing dong. Iya. Crispy. Kok adaannya pakai tanwin kan gitu nanti kan ya. As-shadaqah, Ya kalau amannya gitu bos. as-shadaqati. As-sodakotu jariyah. Kan diwakafkan bos. Siapa? Nah, ini kan tadi di apa ruang cerita ruang depan itu kan ada segmen jawab cerita ya. Nah, Ane mau cerita nih, kita jawab nih. Bagaimana? Oke, boleh bos. Ya kan gua host. Oh iya. Bisa Jangan. ambil. Jangan gitu. Ini Habib bos. Nanti gua nanti. Coba gimana channel ini saya hostnya di sini loh bos. Iya. Ini tamu digoreng apa? Meskipun lu channel di sini tapi lu harus takdir pada Habib. Siap. Siap. Digoreng kita. Karena jelek-jelek gini santri lah. Iya. Mantap, tipis-tipis. Kita itu didoktrin dan dididik untuk menghormati habaib. kan? Betul. Habib siapapun kita hormati. Mencium tangan nggak? Mencium tangan nggak? Kalau segmennya dimatikan, cium tangan. Jadi ya poinnya adalah memang kita dari Kobong lah orang sini menyebutnya gitu, atau asrama-asrama itu di pondok pesantren ya kita diajarkan oleh kiai untuk menghormati habaib gitu. Jadi nggak ada maksud apa. Ini gimana? Nah itu. Gimana? Jadi gini. Tadi saya menarik tuh kan dijawab katanya kalau mau buat orang tertarik ya kita harus bisa menjadi apa yang disukai ya. Iya. Nah, ini cewek nih bro. Oh iya bro. Ya Bib, ya Bib. Misalnya nih ya, gue lagi suka sama cewek nih ya. Iya. Asik. Asyik. Ya kemarin undangan itu bukan Bib. Ngirim undangan Bib. Bukan. Oh bukan. Iya Bib. Gini loh Bib. Kayak Kalau- kemarin ada undangan masuk. Kalau Bos. kamu tidak mampu mengambil hatinya, maka ambillah hikmahnya. Betul. Ini mau cerita boleh nggak? Ya cerita aja, Bro. Tapi kayaknya kayak semacam curhat ya. Jujur aja, kayak tadi apa? Ini doang cerita ruang depan memang Nah. begitu. Ya udah. Kan tadi begitu ya katanya ya harus mengikuti apa yang dia suka ya. Iya, Bib. Nah, mas saya ini dia sukanya harus Korea bro.
masih kita jadi artis Korea kayak jauh bro mau kamu ya bro. Itu bagaimana itu bro? Ya berarti memang harus diambil hikmahnya. Harus diambil hikmahnya bahwa ya memang hidup seperti itu. Berarti kan sama-sama yakin ya. Dia yakin nggak mau, dia yakin mau, kan gitu. Beda keyakinan, beda keyakinan. Sama keyakinan bos. Beda keyakinan. Apa kita mau bahas keyakinan aja di sini? Iya, bos. Akhiratnya sama apa enggak tuh? Akhiratnya sama. Beda server kayaknya. Jadi ambil hikmahnya nih. Ambil hikmahnya, ambil hikmahnya. Cuma buat cewek-cewek di sana ada fatwa sedikit dari Gus. Gimana Gus? Gimana Gus? Kalau kita tidak dapat mengambil hatinya, maka ambilnya. Itu lebih banyak di jomblo-jomblo Gus. Untuk cewek-cewek, untuk cewek-cewek ini. Kalau cewek itu kan terkesan lebih menunggu bos. Kalau kata bijak gue ini, itu lebih condong cocoknya kepada cowok-cowok jomblo. Iya. Karena kan banyak cowok-cowok jomblo yang menderita. Ya mungkin salah satunya ini diwakili oleh Habib Nafis kan. Betul. Atau mungkin jadi kalau Habib ini gerakan yang menolak untuk pacaran gitu. Iya. Gimana sih? Karena dulu itu pas waktu zaman-zaman saya kuliah semester bawah gitu. Ada gerakan-gerakan seperti itu menolak pacaran dan sebagainya kan. Menolak pacaran tapi melegalkan ta'aruf. Ta'aruf. Nah itu gimana Habib? Waduh. Berat bro. Ini kan kita bersembunyi di balik identitas kata. Ini gimana Habib? Tapi itu menarik sih untuk dibahas di segmen selanjutnya. Sumpah. Selanjutnya. Tadi briefingnya tuh gak begini bro. Jadi tadi kita bahas Ya, kita akan mengalir ya, ya. kita bahas untuk di segmen selanjutnya bahasan itu. Iya, biar kita baca dulu. Menarik juga sih, menarik juga. Ya bagi gue secara pribadi gitu untuk teman-teman Hawa lah ya, teman-teman perempuan gitu. Jadi ya karena memang proses untuk saling menjaga itu agak susah gitu. Tapi percayalah bahwa seorang laki-laki sejati itu tidak akan berpaling. Mantap. Kode bro. Cuma karena ini aja sifatnya Tuh, tidak mau terbuka. Gitu. Yang lihat yang lihat postingan, yang ini podcast ini denger tuh udah kode bro. Ya, tapi para ladies Ladies first, ampun. laki-laki itu kan baru kalau bikin kata-kata manis. Lebih ingat itu. Jadi pada kesempatan malam ini tuh banyak kata-kata gombalan Gombalan dari buaya. dari gerangan, gerangan. Kalau aku nggak pacaran Gus. Iya. Aku nggak pacaran Gus kan, nggak taruh juga. Tapi komitmen aja. Komitmen aja. Ini menarik juga. Ada taruh pacaran sama komitmen yang akan dibahas di segmen selanjutnya bersama ada Gus Bro dan Habib Nabil nantinya. Tapi gini bro, Digoreng kita. gua tertarik goreng kata-kata lo yang kalau dia maunya yang Korea gitu kan. Sebenarnya gua nggak cocok kalau gitu. Pada tingkat kedewasaan perempuan itu lebih suka kepastian Asik. gitu loh. Daripada hanya memandang fisik Korea atau mungkin Bahwa dipastikan kita harus mirip Korea gitu. Iya, atau Chinese. Kan kepastian itu. Iya bener. Bener juga. ya enggak, artinya kepastian kita maunya kapan nih kan gitu. Oh iya, siap. Kalau mau nikah semua orang ya mau nikah. Oh. Maaf. Ini sebenarnya isi hati saya, cuma disampaikan oleh beliau. Ya, Begitulah ya. gimana? Ya kadang kala emang hidup seperti itulah ya. Artinya kita dalam hidup itu serba dilema. Kita yang udah berjuang tapi dia yang dapetin kan bisa jadi. Dijaga. Iya, kita ngejagain Jagain. sampai kalau dihitung tahunan bisa lunas kredit motor ya. 3 tahun. 3 tahun. Saya kredit motor 3 tahun. Soal paling lama temponya. 3 tahun. Temponya 3 tahun. Iya. Tiba-tiba yang Yang nikahin orang lain. Tapi Kan ya kacau juga. begitulah hidup kadang-kadang. Ya itu kita memang dalam kasus ini ya kita harus percaya takdir baik maupun buruk bos. Nah poinnya adalah bahwa wayang tadi gimana Gus? Iya. Jadi bahas perempuan bro. Wayang tadi gimana? Sebelum nanti kita tutup segmen ini. Jadi konklusinya seperti apa bro? Ya mungkin dari Habib kayak semacam Habib lagi. apa namanya pesan atau kesan gitu untuk terkait budaya ini gitu. Wayangan atau dari Gusnya sendiri. Mungkin Gus bro dulu kali. Ya kalau gue mandang dari sudut pandang mengkonstitusi syariah atau tujuan syariat, tujuan adanya wayang ini apa gitu kan. Kalau pada masa waktu Wali Songo
atau mungkin sampai sekarang pun pewayangan itu tujuan intinya adalah media penyampaian dakwah gitu loh. Ya. Dakwah dalam hal ini ketika sudah masuk mulai dari era Wali Songo sampai sekarang ya dakwahnya dakwah Islam. Ya kalau kita memandang sudut pandang dari cerita itu, ya artinya ini sesuatu yang dilegalkan gitu loh. Tapi kalau isinya di situ mengandung sesuatu ya ajaran kebencian atau fitnah atau segala macam yang di situ tidak dibenarkan dalam syariat Islam, ya maka tidak boleh kan gitu. Kan dalam Islam kita harus menyampaikan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang baik kan. Betul. Ya mungkin gua itu aja sih. Mungkin Habib nanti lebih bisa memberi pencerahan kan. Asu. Dijebak. Bang Obi. Enggak, Belum nanti kalau- kita tutup segmen ini. Kalau aku sih ngambil dari sudut pandang nasionalis saja ya. Ya boleh. Karena memang pada dasarnya Indonesia ini hadir dengan perbedaan budaya, bahasa, Ya. kultural dan yang lain lah. Ya. Jadi ya selama budaya tersebut tidak dilarang ya, maksudnya tidak bertentangan dengan apa yang sudah disyariatkan, Ya. ya menurut saya tidak masalah. Karena kita sebagai bangsa Indonesia juga harus menghormati budaya-budaya lain. Ya. Budaya dari Jawa, dari Medan, Papua dan lain-lain lah. Iya. Kita harus menghormati. Moderat lah. Ya. Gitu sih. Jadi artinya menghormati itu tidak harus mengikuti. Betul, tapi betul. lebih menjaga kerukunan ya. Nah, betul. Udah. Gitu aja sih, nggak sampai bayang. Kelamaan. Ntar, Ya. Karena banyakkan cerita itu dan intinya nggak ada isinya. Nggak ada Iya, soalnya tadi lebih banyak curhat tentang kebucinan. Tentang pribadi sebenarnya. Iya. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kan memang Siapa cerita. tahu kan mewakili. Iya. Mewakili jomblos. Ya, makanya Jomblos. bisa. Baik teman-teman semua, mungkin sesi Citra Ruang Depan pada pertemuan kali ini kita sudahi. Dan ada bahasan-bahasan yang akan kita bahas lagi tentunya di pertemuan selanjutnya, di segmen selanjutnya gitu. Tetap jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini supaya bisa terus membuat channel-channel yang lebih produktif lagi. Salam dari saya, Bapak Mapik. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.